Lima, Pak Ahok silakan naik ke panggung. Bapak Ibu silakan turun di bawah, kita kasih waktu Bapak buat speech. Silakan turun di bawah dulu, kita rapi Bapak atau Ibu silakan duduk di bawah dulu. Kita silakan untuk turun kembali. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya dan hari ini. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Bapak terakhir boleh memohon kerjasama untuk duduk di tempat kalau duduk di bawah, kalau Bapak duduk di bawah. Boleh duduk di bawah silakan. Boleh berikan jalan untuk Bapak. Permisi ya Mbak. Boleh berikan jalan untuk Bapak. Saya mohon izin. Mohon mundur kalau jelas. Saya mohon izin. Jangan naik ke panggung, Bapak masih akan turun. Pak turun dulu, Pak turun, Pak. Ibu turun dulu, Ibu. Turun dulu. Wah ini saya ini. Salah satu kita saja mundur semuanya. Tolong kerjasamanya ya, teman-teman semua, tolong kerjasamanya untuk kita bisa kondusif. Teman-teman semuanya, tolong. Duduk di bawah Ibu, duduk nggak kelihatan. Harus kondusif. Suruh mundur dikit. Kita nggak mulai, kita nanti nggak mulai. Kita nggak akan mulai kalau misalnya. Sebentar. Sebentar. Pak Irwan. Ya, Pak Ahok jadi datang. Suaranya bisa ya, suaranya kedengaran ya. Saya minta tolong pendiri teman Ahoknya 3 orang lagi. Jadi gini teman-teman. Kita kondisikan, kita buktikan Sini rame banget. Kita banyak banget, tapi kita tetap teratur ya, teratur. Oke. Jadi gini. Oke. Sebentar. Kesempatan buat bicara. Teman Ahok menyatakan beberapa sikap yang mungkin ini juga akan mengurangi kesimpangsiuran yang selama ini berada di media gitu. Berarti gini. Ya, saya akan membacakan pernyataan sikap dari teman Ahok. Cerita teman Ahok, satu tujuan menyambut sertifikat KTP yang hari ini berhasil dikumpulkan dan untuk menjawab beberapa hal yang selama ini menjadi polemik. Karena informasi yang simpang siur, teman Ahok menyampaikan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Nomor pertama, teman Ahok tidak akan pernah meninggalkan Ahok. Tidak ada teman Ahok tanpa Ahok. Teman Ahok bergerak atas nama gerakan sosial, bukan gerakan politik. Berjuang atas dasar kepercayaan kepada pemimpin, bukan atas kepentingan. Ahok adalah sosok yang mempersatukan kami dalam satu tujuan, dan tujuan itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Kedua, tujuan teman Ahok adalah menjadikan Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2012 tanpa hutang politik. Kata hutang politik perlu kami tegaskan supaya Bapak Ahok mampu menjadi gubernur yang mandiri dan tidak tersandera oleh kepentingan politik. Teman Ahok sendiri. Hutang Ahok hanya kepada rakyat yang memilihnya secara langsung, bukan yang menyediakan tiket atau yang mengusungnya. 3. KTP yang dikumpulkan oleh teman Ahok bukanlah milik teman Ahok. KTP ini adalah milik warga Jakarta. Dan hanya dapat digunakan sebagai kendaraan politik jika ditandatangani oleh Pak Ahok
sendiri. Teman Ahok hanyalah pihak yang mengumpulkan dan memfasilitasi, tidak mempunyai kepentingan di dalamnya selain tujuan kami yang disebutkan tadi. Nomor 4, teman Ahok siap bekerja sama dengan seluruh pihak dengan satu syarat, yaitu memiliki Tuhan yang sama, tujuan yang sama, dengan partai-partai politik selama semuanya mendukung Ahok tanpa syarat dan hutang politik. Teman Ahok bukan relawan anti partai politik. Gerakan seperti teman Ahok justru untuk memperlihatkan aspirasi warga kepada parpol. Dan kami bersyukur hari ini sudah ada beberapa parpol yang menjawab aspirasi tersebut. Pihak jalur yang akan dipilih dan sebelumnya juga berdasarkan kepada Pak Ahok akan mengajak teman Ahok berkomunikasi. Kami mengucapkan terima kasih, tapi tidak hanya dengan Pak Ahok, kami juga siap menjalin komunikasi dengan parpol yang sudah mendeklarasi diri untuk mendukung Pak Ahok untuk mencari jalan yang terbaik. Nah, teman Ahok adalah relawan berbasis masyarakat, bukan politisi, dan tidak berpengalaman dalam intrik politik. Benar, terakhir. Dengan verifikasi yang dipersulit, jalur parpol bisa diibaratkan sebagai jalan tol. Tapi kami berharap parpol tidak hanya deklarasi dengan ucapan saja. Kami menunggu langkah nyata dari partai politik. Sekitar KTP ini yang dikumpulkan selama setahun dalam waktu 1 detik bisa digantikan oleh selembar kertas yang ditandatangani oleh ketua umum parpol. Setelah surat tersebut ada dan warga melihat surat tersebut, kepercayaan kepada partai politik juga akan tumbuh. Demikian pernyataan sikap ini. Terima kasih. Pejaten. Pertama-tama tentu saya mau terima kasih pada pendiri teman Ahok maupun teman-teman Ahok yang telah mengumpulkan KTP ini semua. Dan tentu juga teman-teman dari partai politik dan termasuk relawan dan seperti Pak Putu, ini semua ada sini. Bapak banyak yang saya kenal, ada keluarga, ada teman, ada yang pernah ketemu, ya semuanya assalamualaikum dulu. Ini salamnya Betawi nih. Ya saya mungkin minta waktu sedikit, kan kita nggak pakai kultur tausiah kan. Saya mau cerita, sebetulnya kalau orang tanya apa sih obsesi saya selain politik, ya tentu setelah saya lepas dari bupati, waktu itu saya mencalonkan gubernur di Bangka Belitung. Itu dengan partai politik, harusnya saya sudah jadi gubernur sebetulnya. Karena kecurangan sistem suara, tidak ada relawan yang menjaga, maka saya tidak jadi. Lalu ada oknum menawarkan kalau nyogok, waktu itu di MA saya bisa jadi gubernur di Babel. Tapi saya katakan, saya lebih baik tidak jadi gubernur daripada saya menyuap untuk mendapatkan kursi gubernur. Tentu saja setelah itu saya tidak jadi apa-apa. Lalu saya berpikir, kenapa seorang pribadi itu tidak bisa menjalankan diri kalau dia mempunyai karakter yang teruji. Jadi waktu itu saya mulai uji coba mau maju di gubernur Sumut sebetulnya tahun 2008. Ini Bapak Ibu nggak pernah tahu dari KTP, tempelim, tapi karena untuk KTP-nya belum masif, lalu tidak ada partai politik yang mau mencalonkan saya. Kita tahu waktu itu prosesnya tidak mudah. Karena tidak ada partai politik calonkan saya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi di situ saya masih ingat, ini buku kredit di depan, dari Kedubes Amerika telepon saya untuk mengundang saya melihat konvensi Obama tahun 2008. Itu pertama kali saya menginjakkan kaki ke Amerika. Saya bilang sama orang Kedubes Amerika, saya tidak akan pernah mau ke Amerika kalau saya ngantri. Sorry saja,
Kalau mau ngundang saya, bayarin saya, kagak ngantri kok pergi ke negara lu. Jadi itu tahun 2008 kejadian. Saya diundang, waktu sampai ini. Jadi waktu diundang, saya 3 minggu di sana. Saya dipertontonkan bagaimana proses menggunakan media sosial, bagaimana aktivis partisipasi publik itu terjadi. Lalu orang Amerika bilang gini sama saya, yang bawa kami, kayaknya negara kamu masih lama yang seperti ini. Saya juga tidak mau berdebat. Lalu waktu saya dibawa ke Colorado, ke markasnya Demokrat, Obama waktu itu anak-anak muda itu datang silih berganti, itu menjadi relawan, membeli merchandise, beli topi, beli kaos. Terus waktu nonton, bahkan Kementerian Luar Negeri Amerika nggak bisa dapat tiket buat kami. Kenapa? Karena waktu kampanye Obama, semua yang datang itu beli tiket. Dan nggak ada seorang pun yang mau menjual tiketnya kepada negara sekalipun. Jadi saya hanya lihatnya lewat layar. Lalu mereka ngomong gini, kayaknya negara kamu masih jauh. Kami ini merdeka 200 tahunan baru ada seperti ini. Dulu saja, itu yang namanya orang hitam nggak bisa milih, perempuan nggak bisa milih. Dia kasih lihat, dia bawa kami juga ke museumnya di Philadelphia. Betapa Amerika itu pergumulannya seratusan tahun itu masih perbedaan demokrasi luar biasa. Lalu saya sampailah ketemu seorang senator Republik. Dia ngomong begini, ini negara kamu mesti belajar demokrasi ya sama negara kami katanya. Lalu saya jawab begini, kalau Obama itu Islam, kira-kira kalian pilih nggak? Saya bilang. Oh enggak katanya, kalau Islam siapa yang mau pilih? Dia bilang gitu kan. Kalau gitu kamu mesti belajar demokrasi sama kampung saya, Belitung Timur. Saya ngomong gitu sama dia. Wah dia agak keki juga tuh. Dia bilang kamu punya 911 nggak? Dia bilang. Oh nggak punya 911. Makanya saya punya obsesi mau bikin sejenis 911 112. Saya harap tahun depan bisa saya jalankan, saya kerja sama Presiden. Saya kerjasama dengan orang Indonesia yang 10 tahun lebih kerja di 911. Lalu apalagi yang dia bilang kita kalah? Kamu ada jaminan pensiun nggak? Nggak ada. Makanya waktu saya masuk ke DPR RI, saya ngotot semua orang harus punya BPJS, kesehatan maupun tenaga kerja. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Tapi saya nggak mau kalah juga, karena kan semua kalah kita kan. Saya nggak mau kalah juga. Saya bilang begini, kamu tahu nggak beda negara kamu sama kita di mana? Coba lihat burung elang kamu. Kami juga punya burung elang, ini burung Garuda Pancasila. Kan? Kamu lihat itu. Kamu punya pita Bhinneka Tunggal Ika-nya itu, burung elang Amerika kan Iplurus unum, bahasa Latin. Itu digigit di paruhnya, di paruhnya elang. Kalau bangsa kami, pendiri negara ini begitu luar biasa, dia taruh pita di bawah dipegang. Jadi tempat fondasi dari burung elang kami. Artinya apa? Pemimpin kamu tuh masih pragmatis. Kalau mau makan lepasin tuh pita. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kami nggak boleh dilepas. Kalau dilepas goyang burungnya, bingung. Wah dia agak kesel sama saya. Belum lagi bicara pensiun. Dia bilang berapa gaji penduduk kamu? Saya bilang kalau ada pensiun $15 saja, orang tua di kampung ada 5.000 aja sehari, udah bangga bisa beli kopi beli apa. Ya, dia mana cukup? Saya bilang cukup. Kenapa cukup? Karena bangsa kami gaji cuma kalau ada $100 saja pilih kotor saya bilang. Nah saya cerita ini untuk apa? Makanya saya begitu semangat ketika saya mengalami politik. Partai politik tidak gampang untuk kita taklukkan, untuk mendukung kecuali ada dukungan rakyat. Makanya ketika waktu itu datang, mohon maaf, ada namanya DAG juga datang ke saya. Ada teman Ahok, saya sampaikan, saya tidak mau ketemu kalian sampai ketemu 1 juta KTP. Lalu saya tidak mau menjual nama saya ngumpulin duit. Karena ada beberapa buka rekening bank, itu menampung uang. Makanya kalau ada yang menfitnah teman Ahok terima duit, saya kira ini bertentangan dengan kesepakatan kami. Ini bisa diperiksa.
Lalu begitu terkumpul ini, kenapa yang luar biasa? Saya mau sampaikan, teman Ahok ini tidak mudah kumpulkan 1 juta isi. Kalau saya disuruh pilih teman Ahok tapi gagal jadi gubernur, atau jadi gubernur meninggalkan teman Ahok, saya pilih tidak jadi gubernur. Lihat saya, sebelum ada teman Ahok kasih 1 juta, saya sudah berani menantang seluruh anggota DPRD DKI. Karena mereka mau impeachment saya. Waktu itu pun saya pikir kalau memang saya harus dipecat pun, lebih baik saya dipecat daripada menyetujui 12,1 triliun. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Nah sekarang, setelah adanya kita mengajukan ke MK, memang sudah hitung berbahaya. Saya tahu berbahaya, tapi saya katakan kalau tidak ada partai politik yang mendengar suara rakyat Jakarta mendukung teman Ahok, saya pun akan pilih, nggak usah ikut pun nggak apa-apa. Secara moral kita tunjukkan kepada partai politik, kalian betul-betul keterlaluan. 1 juta rakyat minta maju, masih proses begitu sulit, Anda pun masih tidak mau mendukung, tidak mau mengusung. Itu satu hal yang parah. Tapi di sini secara lisan kita bersyukur kita punya Nasdem, Hanura, dan Golkar yang telah melihat suara 1 juta ini. Nah nanti selanjutnya apa kita akan proses verifikasi atau tidak, seperti disampaikan teman-teman Ahok. Kita kan awalnya kan memang suzon ya. Kita khawatir kalau kita tidak mengajukan independen, kalau partai pas 1 bulan kemudian menyatakan membatal mendukung mengusung saya, kita selesai. Tapi kalau itu terjadi pun, saya nggak percaya teman-teman dilakukan juga. Kalau terjadi itu pun, saya rela tidak dipilih, nggak apa-apa juga. Karena kenapa? Politik ini panjang. 2019, 2018 itu sudah pemilu, persiapan pemilu lagi. Dan saya kira masa 1 juta ini ada suatu proses transformasi, menyadarkan kita semua bahwa rakyat betul-betul berkuasa atas negara. Mungkin Pak Ahok bertanya-tanya 1 juta KTP seperti apa? Kita tunjukkan ini 1 juta KTP Pak. Semua ya Pak untuk Pak Ahok. Sekarang ini Pak, ada salah satu rangkaian acara di mana kita akan mengundi orang ke 1 juta Pak. Jadi sebenarnya sekarang ada 1 juta lebih, tapi khusus untuk orang yang sudah mengisi di sini hari ini, itu berhak diundi oleh Pak Ahok dan menjadi orang siapa orang ke 1 juta? Kita lihat. siapakah yang akan menjadi Cukup. Oke, Ibu Yeni Bunyati Winjoyo, ada? Ibu Yeni? Ya. Ada. Ibu Yeni Boniardi Wijoyo. Alamatnya di Sunter Indah 4, Blok HB2. Itu Ada. Oke. Gimana nih? Mau dirasa lagi? Orangnya ada, tapi nggak bisa gerak. Oke, gimana? Ada. Bisa? Oke. Bu. Duduk yang belakang mau lihat juga. Duduk. Bu, duduk Bu. Udah, kalau Belakang mau lihat juga. Ibu Yeni punya sekarang bapak ke barat sama Pak Ahok sama aja ya. Oke. Jadi
hari ini kita resmi 1 juta KTP teman-teman semuanya. Luar biasa buat teman Ahok semuanya. Mengingat waktu, kita akan bersebentar lagi bukan azan maghrib. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak sudah hadir Pak hari ini. Luar biasa. Pak, foto di sini Pak, suruh foto di sini Pak. Foto di sini Pak. Oke, sudah ya semuanya. Foto-fotonya sudah. Pak, dulu Pak, jangan naik Pak. Siap,